Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Jadi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Iya, ormas kecil. Kenapa hancur? Dia yang bikin. Allah. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Dia digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah yang mati. Oke? Oh, hujan. Turunkan puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, dia yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti biasa ada salah satu subscriber yang mengirimkan pernyataan di DM Instagram Nasihat Ulama 99 dan dia menulis hal ini. Hukum menombak mulut Ustadz Wahabi yang memfitnah Hamas dan meremehkan perjuangan warga Palestina untuk merdeka adalah hanya saja itu tidak boleh untuk dilakukan, apalagi sesama saudara muslim. Tapi yang jelas di sini saya bisa mengerti bahwa Anda merasa emosi karena perjuangan Palestina dihina oleh oknum Ustadz Wahabi. Namun saya sarankan Anda untuk tidak terbawa emosi dalam hal ini dan tetap berkata bijak. Ingatlah bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk penderitaan dan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik mereka dan tidak akan membiarkan orang-orang zalim berbuat sewenang-wenang tanpa balasan. Dan kita janganlah mudah terprovokasi oleh ucapan atau tindakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan akhlak yang baik seperti Ustadz Wahabi ini. Mereka tidak sadar kalau yang dia ucapkan itu hanya menimbulkan fitnah dan permusuhan di antara umat Islam. Jika kita menanggapi mereka dengan emosi, kita hanya akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang kita lebih jauh. Ingat, kita emosi itu adalah hal yang wajar, terutama jika menyangkut hal-hal yang kita anggap penting seperti perjuangan Palestina dan mendukungnya. Untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia. Tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia. Oleh sebab itu sekarang bergejolak orang-orang Eropa yang tidak bertuhan, ateis, tak percaya kepada Tuhan, tapi tetap membawa bendera Palestina. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Namun penting untuk diingat juga bahwa emosi yang berlebihan justru dapat membuat kita sulit berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam kasus orang yang emosi karena perjuangan Palestina dihina oleh oknum Ustadz Wahabi, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Yang pertama yaitu emosi yang berlebihan dapat membuat kita kehilangan fokus pada tujuan utama, yaitu mendukung perjuangan Palestina. Alih-alih fokus pada solusi, kita justru terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kemudian yang kedua, emosi yang berlebihan juga dapat membuat kita bertindak gegabah. Kita mungkin akan melontarkan kata-kata kasar atau bahkan melakukan tindakan kekerasan yang justru akan mengurangi kadar doa kita untuk Palestina setiap harinya. Kemudian yang ketiga, emosi yang berlebihan juga dapat membuat kita itu mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan perjuangan Palestina, seperti yang diucapkan oleh Ustadz Wahabi ini. Kita mungkin akan mudah percaya pada berita bohong atau propagandanya yang justru akan menyesatkan kita. Dan hanya akan membuat buzzer-buzzer Israel di Indonesia itu semakin senang melihat perpecahan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan emosi kita di saat menghadapi situasi seperti ini. Maka dari itu, fokuslah saja pada hal-hal yang positif dan bermanfaat, seperti rutin mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan cara yang sesuai. Jangan biarkan hati kita itu terganggu oleh hal-hal yang negatif dan sia-sia, seperti marah, benci, dan dendam, apalagi sampai ingin menombak mulut seorang Ustadz Wahabi. Janganlah ya, itu nggak boleh. Jadikanlah perjuangan Palestina itu sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan amal kita sambil terus belajar dari kesabaran, keberanian, dan keikhlasan mereka dalam menghadapi cobaan yang berat, agar kita juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang sabar dan kuat seperti mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.